Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok sehat. Hari ini kami akan menjelaskan terkait proyek kami, yaitu terkait proyek ujian tengah semester basis data lanjutan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan proyek, maka akan ada perkenalan anggota kelompok. Yang pertama, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Adit dengan NIM 62. Perkenalkan, nama saya Fauzan dengan NIM 66. Perkenalkan nama saya Wiguna dari NIM 69. Perkenalkan nama saya Aris dengan NIM 75. Baik, selanjutnya kami akan membahas terkait beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama adalah analisis permasalahan soal, implementasi berdasarkan IRT, implementasi berdasarkan query, serta kesimpulan. Yang pertama akan saya bahas adalah analisis permasalahan soal, di mana Ani adalah pemilik sebuah toko perhiasan. Ia ingin mendata berbagai macam perhiasan yang ia ada jual di tokonya. Perhiasan yang ia jual terdiri dari kalung, leontin, cincin, dan gelang. Setiap jenis perhiasan ini bisa berupa emas, perak, dan perunggu. Untuk setiap item perhiasan memiliki nama, deskripsi, jumlah karat, berat, masing-masing perhiasan bisa bertahtakan berlian yang setidaknya terdiri dari satu berlian. Setiap berlian ini juga menentukan harga dari perhiasan. Berlian memiliki nama berlian, karat, dan berat. Selain menjual perhiasan, Ani juga menerima pembelian perhiasan. Ia juga mencatat segala transaksi penjualan dalam pembelian yang terdiri dari customer, tanggal pembelian, item pembelian, jumlah, dan total harga pembelian. Selain itu, Ani seringkali memberikan diskon kepada pelanggan yang telah melakukan pembelian yang berbelanja lebih dari 10 juta. Untuk itu, dia sering harus mengumpulkan data customer secara manual. Selanjutnya adalah analisis permasalahan IRT. Yang pertama itu adalah tabel customer yang berisi ID customer, nama customer, alamat, nomor telepon dengan ID customer sebagai primary key yang berealisasi pada transaksi pembelian secara one to many dengan kolom ID pembelian, ID customer, ID perhiasan, item pembelian, tanggal pembelian, jumlah pembelian, total harga dengan primary key ID pembelian yang terkoneksi dengan ID customer sebagai foreign key 1 dan ID perhiasan sebagai foreign key 2. Selanjutnya customer juga berhubungan dengan transaksi penjualan secara one to many, di mana ada kolom ID penjualan, ID customer, ID perhiasan, ID item penjualan, tanggal penjualan, jumlah penjualan, dan total harga, di mana ID penjualan sebagai primary key, ID customer sebagai foreign key 1 dan ID perhiasan sebagai foreign key 2. Transaksi penjualan dan transaksi pembelian ini terhubung dengan perhiasan secara one to one, di mana terdapat kolom ID perhiasan, nama perhiasan, deskripsi jenis perhiasan, bahan perhiasan, karat, emas, berat, dan mana ID perhiasan sebagai primary key. Selanjutnya terhubung dengan berlian secara one to many, di mana ada ID berlian, nama berlian, karat, serta berat, di mana ID berlian sebagai primary key. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan dari implementasi query. Jadi pembuatan pertama yaitu tabel perhiasan yang berisikan ID perhiasan, nama perhiasan, deskripsi jenis perhiasan, bahan perhiasan, dan karat serta berat. Dan tipenya masing-masing ada 3 macam, yaitu integer, varchar, text, enum dengan desimal. Dan di bawah saya ini ada hasilnya query-nya. Selanjutnya, create tabel berlian yang berisikan ID berlian dengan integer primary key atau increment, nama berlian dengan varchar, lalu karat dengan integer dan berat dengan desimal. Di bawahnya ini sudah jadi dengan bentuk tabel berlian. Next, create tabel customer yang berisikan ID customer dengan integer primary key atau increment, lalu nama customer dengan varchar, lalu alamat dengan teks, dengan nomor telepon dengan varchar. Di bawah ini sudah menjadi tabel sama seperti sebelumnya. Oke, next, selanjutnya create tabel transaksi. Dari sini ada banyak. Di sini akan dicantumkan dengan ID transaksi dengan primary atau increment, lalu ada tanggal transaksi dengan date, ID customer dengan integer not null, dengan ID perhiasan dengan not null, lalu jumlah pembelian, total harga not null, lalu ada origin key dengan ID customer dari reference customer ID, lalu origin key dari ID perhiasan dengan reference perhiasan, yaitu ID perhiasan. Next. Lalu ada create tabel berlian perhiasan yang berisikan ID berlian dengan not null, lalu ID perhiasan dengan not null, primary key yang berisikan ID berlian dan ID perhiasan, lalu origin key dengan ID berlian, referensi dari tabel berlian, lalu origin key, ID perhiasan dari referensi dari tabel perhiasan.
Oke, di bawah ini sudah terjadi ada 2 tipe Frege key. Oke, next. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi izinkan saya menjelaskan terkait isian dari setiap tabel yang telah dibuat. Jadi yang pertama itu ada tabel perhiasan yang dimana meliputi ID perhiasan, nama perhiasan, deskripsi, jenis perhiasan, bahan perhiasan, karat, serta berat. Yang dimana sudah tertera pada gambar, terdapat 5 data yang dimana menyangkut 5 nama perhiasan yang berbeda, deskripsi yang berbeda, jenis bahan perhiasan, karat, serta berat yang bervariasi. Mungkin bisa di next. Lalu yang kedua ada tabel berlian yang meliputi ID berlian, nama berlian, karat, dan juga berat. Di sini juga terdapat 5 data yang dimana meliputi 5 nama berlian yang berbeda, karat dan juga berat yang bervariasi. Jadi next. Yang ketiga ada tabel customer yang dimana meliputi ID customer, nama customer, alamat, serta nomor telepon. Di sini terdapat 5 data serta 5 customer beserta alamat dan juga nomor telepon yang sudah tertera. Next. Berikutnya ada tabel transaksi yang meliputi ID transaksi, tanggal transaksi, ID customer, ID perhiasan, jumlah pembelian, dan total harga. Di sini meliputi 5 data di mana tertera data dari pembelian atau transaksi yang dilakukan oleh customer yang bisa kita lihat dari jumlah pembelian yang mereka lakukan ataupun total harga dan juga tanggal yang sudah dicantumkan. Next. Dan yang terakhir yakni adalah tabel berlian perhiasan yang dimana meliputi ID berlian dan juga ID perhiasan. Oke, misalnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan implementasi berdasarkan query untuk menentukan tabel virtual dari tanggal transaksi, diskon rate, dan juga penentuan transaksi per harinya. Dimulai dari tanggal transaksi ini menggunakan select dengan sum jumlah pembelian dan as jumlah terjual, disum juga dengan total harga dan beberapa total penjualan juga, dan menghasilkan tabel dengan 3 kolom tanggal transaksi, jumlah terjual, dan juga total penjualan. Oke, mungkin bisa di next. Selanjutnya ini adalah create view untuk penjualan per jenis perhiasan. Nah, ini menjawab soal nomor 4, yaitu menggunakan juga select dengan query yang bisa dilihat di layar, dan ini menghasilkan 3 kolom juga, yaitu jenis perhiasan, jumlah terjual, dan juga total penjualan. Jadi query ini sudah mampu memberikan view untuk menjawab soal nomor 4. Oke, next. Soalnya di sini ada create view untuk customer discount. Di sini juga menggunakan select dengan menambahkan ID customer, nama customer, dan juga disum. Nah, di sini yang mendapatkan diskon adalah customer yang sudah berbelanja di atas 10 juta. Jadi di bagian akhir dari query ditetapkan bahwa total harga harus di atas 10 juta. Nah, ini juga sudah menghasilkan tabel dengan 3 kolom seperti ID customer, nama customer, dan total pembelian. Di sana ada Bella Sari dan Atau Prasetyo yang sudah berbelanja dengan total pembelian 12.500.000, di mana ini adalah di atas 10 juta, jadi tampil untuk customer yang layak mendapatkan diskon. Oke, next. Nah, ini sama seperti yang pertama tadi, yaitu select tanggal transaksi, namun di sini akan menampilkan jumlah yang terbeli, di mana ketika Ani membeli suatu perhiasan. Ini menggunakan as tanggal pembelian dan juga jumlah pembeli dengan query sebagai berikut, serta bisa dilihat di layar ada 3 kolom tanggal pembelian, jumlah terbeli, dan total pembelian. Jadi kesimpulannya dari implementasi ERD tadi yang sudah dianalisis, jadi kita sudah berhasil membuat database yang sedemikian rupa bisa menghasilkan beberapa solusi dari permecahan masalah yang sudah ditanyakan dari soal nomor 3 sampai juga soal nomor 5. Oke, next. Mungkin sekian dari penjelasan saya, bisa ditutup oleh teman saya. Baik, mungkin sekian penyampaian materi dari kami terkait proyek ujian tengah semester kami. Apabila ada kurang dan lebih dari apa yang kami sampaikan, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.